Bab 147. Prajurit Tao Dunia Ke-8. Mengangkat selir. Jeffrey melihat Mileye sekilas, sepertinya tidak seperti yang kita bayangkan. Mileye menganggukkan kepala, "Ayo, kita pulang." Usai berkata, Mileye bersama Jeffrey dan siluman monster mempercepat langkah mereka. Di puncak gunung, seorang pria melayang di udara memandang ke arah Mileye dan lainnya. Ekspresi wajah pria itu sangat datar, lalu di belakangnya masih ada seorang remaja. Pria paruh baya itu adalah Karsomu dari Akademi Changmu, lalu di belakangnya adalah Blade Xiaohu. Beberapa saat kemudian, Mileye bersama Jeffrey dan sekelompok siluman monster menghilang dari ujung langit. Karsomu menenangkan hati, lalu berkata, segera meninggalkan Qingzu menuju ke benua Dewa Dataran Tengah. Blade Xiaohu menatap Karsomu, "Guru." Karsomu menggelengkan kepala, "Kamu adalah harapan terakhir Akademi Changmu." Mendengar perkataan ini, Blade Xiaohu sedikit kaget, "Guru, apakah sudah sampai tahap seperti ini?" Karsomu berkata dengan suara kecil, "Menurutmu apakah kondisi sekarang sangat baik?" Blade Xiaohu berkata, "Guru, Akademi Changmu hanya kehilangan 20 prajurit Tao, kita masih belum sampai tahap berbahaya." Karsomu menengadahkan kepala, "Akademi Changmu tidak mengaku kalah, hanya saja orang ini terlalu menakutkan, ditambah lagi sekelompok jenius benua Dewa Dataran Dewa. Kita jangan sampai menyinggung Master Alam Ribuan Semesta, kalau tidak semua generasi muda wilayah Qingzu pasti akan mati." Blade Xiaohu sedikit heran dan berkata, "Guru, bukankah kerajaan Dayun sudah berjanji akan datang membantu?" Karsomu berkata dengan suara kecil, "Mereka datang membantu karena merasa bahaya." Teman-teman Mileye dan sekelompok siluman monster, kalau begitu kekuatan kerajaan Jiang akan bertambah kuat. Mereka ingin mengangkat Tuan Putri ke-9 sebagai selir kerajaan Jiang, hanya satu tujuan. Mereka ingin menjalin hubungan lalu mencari kesempatan mengendalikan kerajaan Jiang. Perlu diketahui, Tuan Putri ke-9 memiliki reputasi tinggi di kerajaan Jiang. Blade Xiaohu menyindir, "Kerajaan Jiang tidaklah bodoh, mana mungkin akan tertipu." Karsomu berkata, "Kalau kerajaan Jiang setuju, tentu saja paling baik. Kalau tidak setuju, kerajaan Dayun memiliki alasan untuk menyerang mereka." Blade Xiaohu berkata, "Guru, aku tidak mengerti, kenapa kerajaan Dayun ingin terlibat dalam perseteruan ini." Karsomu berkata, "Demi keseimbangan dunia. Kerajaan Dayun harus menjaga keseimbangan kekuatan di sekitar kerajaannya. Kerajaan Jiang sudah mengalahkan kerajaan Tang dengan mudah. Kalau kerajaan Dayun tidak menekan, maka kerajaan Jiang pasti akan berkembang. Ini bukanlah hal yang diinginkan kerajaan Dayun." Setelah itu, dia tersenyum, "Lalu ada satu alasan lagi, sekarang negara Chu dan negara Yue pasti sudah ketakutan. Kalau kerajaan Jiang tidak bersedia Tuan Putri ke-9 menikah keluar, maka kerajaan Dayun bukan hanya memiliki alasan menyerang kerajaan Jiang, juga bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menguasai negara Chu dan negara Yue. Raja pendukung kita ini sangatlah pintar." Setelah itu, dia berjalan ke hadapan Blade Xiaohu, lalu menepuk bahu Blade Xiaohu. Selanjutnya, peperangan sengit baru akan dimulai. Benua Dewa Daratan Tengah sudah mengetahui seberapa parahnya masalah ini, lalu Akademi Changmu Qingzu akan menjadi tumbal dalam masalah ini. "Pergilah, bawa Akademi Changmu pergi dari." Usai berkata, dia berbalik badan dan menghilang. Blade Xiaohu berdiri diam di tempat sambil menggenggam erat goloknya. Mileye bersama Jeffrey dan sekelompok siluman monster kembali ke kota pembatas dunia. Prajurit yang ada di benteng kota langsung membuka gerbang ketika melihat Mileye datang, lalu serentak memberi hormat. Setelah masuk ke kota,
Mileye menyuruh Jeffrey untuk membawa siluman monster ke tempat tinggal mereka. Dia pergi ke kamp Nadia Jiang. Pada saat ini, Nadia Jiang sedang sibuk. Nadia Jiang melihat Mileye sekilas, sudah kembali. Usai berkata, dia lanjut sibuk. Mileye duduk di hadapan Nadia Jiang. Apakah orang kerajaan Dayun sudah mengutus orang kemari? Nadia Jiang menganggukkan kepala. Iya, mengatakan Kaisar Dayun ingin mengangkatku sebagai selirnya. Mileye berkata, apa jawaban dari kerajaan Jiang? Nadia Jiang berhenti dari sibuknya. Dia menatap ke Mileye, menurutmu? Mileye berkata, mereka seharusnya tahu maksud dari kerajaan Dayun. Nadia Jiang berkata, apakah kamu kekuatan kerajaan Dayun? Mereka adalah pihak terkuat di wilayah Qingzhou, tidak peduli wilayah Dayun atau dunia kegelapan tidak mungkin bisa mengalahkan mereka. Waktu itu, pasukan api hitam mereka hanya menggunakan setengah bulan melenyapkan sebuah negara, bahkan prajurit terkuat kerajaan Ning juga kalah telak. Mileye berkata, kerajaan Jiang memilih mengalah. Nadia Jiang tersenyum, tidak mungkin menyerah, meski aku menikah ke kerajaan Dayun, mereka juga tidak akan mengampuni kerajaan Jiang. Selain itu, ini bukan hanya kerajaan Dayun, juga ada lembaga umum Akademi Changmu dan lembaga umum dunia kegelapan. Dari informasi yang diberikan oleh Mata-Mataki, lembaga umum Akademi Changmu, lembaga umum dunia kegelapan dan kerajaan Dayun sudah mencapai sebuah kesepakatan. Mileye berkata, jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Nadia Jiang memandang Mileye, kita taklukkan negara Chu dan negara Yue, agar dua negara ini tidak bisa menjadi pion bagi kerajaan Dayun. Negara Chu dan negara Yue. Mileye berpikir sejenak lalu menganggukkan kepala, baik, aku mengerti. Pada saat ini, terdengar suara teriakan dari luar, Panglima, duta kerajaan Dayun datang. Nadia Jiang menoleh ke arah Mileye, lalu tersenyum, pasti ayahku menyuruh mereka datang ke tempatku ini. Ayo, kita pergi berjumpa dengan mereka. Mileye menganggukkan kepala. Mereka langsung keluar dari kamp, ada seorang pria yang mirip dengan Kasim berdiri di sana. Di belakang pria ini ada 10 pengawal yang rata-rata berada di alam mahir gaib. Kasim memandang Nadia Jiang dengan tatapan dingin, Tuan Putri ke-9, ayo berlutut menerima titah suci. Melihat sikap ini, Mileye mengerutkan kening. Nadia Jiang langsung tersenyum, kita di mata kerajaan Dayun adalah kerajaan kecil dan tidak sopan. Jadi, mereka tidak akan menghormati kita. Usai berkata, dia menoleh ke arah Kasim, betul. Kasim itu mengerutkan kening, Tuan Putri ke-9, kamu sedang memanas-manasiku. Nadia Jiang menggelengkan kepala, aku tidak berani, Tuan ada apa yang ingin disampaikan, langsung sampaikan saja. Kasim itu berjalan ke hadapan Nadia Jiang lalu mencibir, kenapa? Sampai Tuan Kerajaan Jiang juga tidak tahu sopan santun. Perlukah aku mengajarimu? Nadia Jiang tersenyum, lalu memandang ke arah Mileye. Mileye berjalan ke hadapan Kasim itu, dia mengangkat tangannya dengan sebuah pemanah berwarna hitam. Mileye berkata, kamu orang kerajaan Dayun, benar. Kasim itu melihat pemanah yang ada di tangan Mileye lalu mengerutkan kening, pemanah kualitas super. Setelah itu, dia melihat ke arah Mileye dengan tatapan membunuh, rupanya mereka semua mati di tanganmu, kamu berani sekali. Pada saat ini, Mileye mendadak menghilang. Plak. Terdengar suara tamparan yang kuat, Kasim itu langsung terhempas belasan meter. Seraas. Kepala seorang pengawal langsung putus. Beberapa pengawal yang ada di samping langsung tercengang. Membunuh dengan cepat sekali. Mileye tidak menghiraukan para pengawal ini, dia berjalan ke hadapan Kasim,
Aku tidak akan membunuhmu, kamu beritahu kepada kaisarmu, jangan basa-basi, kalau mau bertarung, ayo mulai saja. Kasim itu memelototi Mileye, dasar manusia tidak berguna, kamu akan menerima hukuman atas perlakukanmu ini. Mileye langsung menarik keluar pedang. Seraas. Kepala Kasim itu langsung putus. Semua orang langsung tercengang. Mileye menyimpan pedangnya, lalu memandang ke arah para pengawal. Sekarang aku titipkan pesan ini kepada kalian. Iya, kalau kalian ingin menggertakku juga boleh. Para pengawal memelototi Mileye, lalu berbalik badan pergi. Sekarang tidak perlu berkata apapun lagi. Mileye menatap ke arah Nadia Jiang. Sekarang, kerajaan Jiang selain bertarung sudah tidak ada pilihan lain, juga tidak akan ada keputusan lain lagi. Usai berkata, dia berbalik badan pergi. Nadia Jiang memandang Mileye dengan tatapan bercampur aduk. Dia sadar, Mileye membunuh orang bukan demi berlaga, melainkan ingin orang kerajaan Jiang sadar, sekarang hanya bisa bertarung. Sebelumnya, para menteri sudah setuju Tuan Putri ke-9 menikah ke kerajaan Dayun. Tetapi, setelah Mileye membunuh satu orang ini, semua orang kerajaan Jiang sudah terdiam. Kalau tidak, hanya bisa membunuh Mileye untuk meminta maaf dengan kerajaan Dayun. Akan tetapi, dengan reputasi Mileye sekarang, tidak ada orang yang berani mengganggunya. Bisa dikatakan, satu serangan Mileye ini langsung menyelesaikan banyak masalah Nadia Jiang. Kerajaan Dayun. Nadia Jiang menoleh ke ujung langit dan sedikit khawatir, karena masalah ini semakin rumit. Kerajaan Dayun. Pihak paling kuat di wilayah Qingzhou, juga ada pembunuh dari Lembaga Umum Akademi Changmu dan Dunia Kegelapan. Andai saja tiga pihak ini bergabung, kerajaan Jiang akan bagaimana menahannya. Akan tetapi, kerajaan Jiang tidak ada pilihan lain. Mileye dan kerajaan Jiang sudah berada di satu perahu yang sama. Meski menyerahkan Mileye ke tiga pihak ini juga tidak akan mengampuni kerajaan Jiang. Ada Mileye, tiga pihak ini akan sedikit segan. Karena bagaimanapun juga, Mileye memiliki backingan kuat. Tiga pihak ini bagaimana mengertak, juga tidak berani menyinggung Master Alam Ribuan Semesta. Kalau tidak ada Mileye, maka hanya mengutus 6 orang Master Alam Ribuan Semesta sudah bisa melenyapkan kerajaan Jiang dengan mudah. Intinya, masalah akan semakin parah. Di dalam kamp militer, Mileye memanggil Jenny Lu dan lainnya untuk berkumpul. Mileye memandang semua orang sekilas. Aku sudah meminta Paviliun Zuixian untuk mencari pil harmoni dewa dan senjata alam eksplisit, masih perlu 9 hari baru akan tiba. Sisa hari ini kalian boleh siap-siap. Oh iya, jika ada pil harmoni dewa, apakah kalian yakin bisa menerobos alam harmoni dewa? Hans Ling tersenyum, tentu saja yakin. Kami sudah berhenti lama di alam mahir gaib. Kalau ada pil harmoni dewa, pasti bisa mencapai alam harmoni dewa. Mileye menganggukkan kepala, baiklah. Pada saat ini terdengar suara teriakan histeris dari luar. Mileye dan lainnya langsung keluar. Saat ini, Nadia Jiang muncul di depan Mileye dan lainnya. Prajurit juga mulai bergegas ke sekeliling Mileye. Apa yang terjadi? Tanya Mileye. Pada saat ini, sekelompok prajurit mengangkat belasan mayat ke hadapan Nadia Jiang. Ekspresi wajah Nadia Jiang sangat masam, semuanya adalah prajurit utama, semuanya dibunuh oleh dunia kegelapan. Setelah itu, dia memandang ke ujung langit, mereka sudah mulai bertindak. 5 meter di samping kanan Mileye, ada seorang prajurit yang kepalanya mendadak putus. Tanpa ada tanda apapun. Semua orang tercengang. Mileye muncul di samping prajurit itu,
tapi tidak menemukan tanda-tanda apapun. Prajurit tahu dunia kegelapan. Di kejauhan, Jenny Lu berkata, prajurit tahu kelas elit dunia kegelapan. Jenny Lu baru selesai berkata, ada kepala 3 prajurit juga terpenggal. Bersambung.